kita tuh jangan suka sering banget nyalahin peserta datang terlambat, karena terkadang yang terlambat ya cuma peserta, tetapi panitianya nih. Halo, selamat datang di Serangkai Satu Podcast. Serangkai Satu Podcast lagi. Selamat datang di Serangkai Satu Channel. Nah, masih bareng aku Yan Ardiansah dari Serangkai Satu Channel. Nah, kali ini kita lagi sedang di segmen Serangkai Opini, dan kita masih akan melanjutkan obrolan kita soal kepanitiaan ataupun pelaksanaan sebuah acara dalam sebuah organisasi yang kita lakukan gitu. Nah, kemarin kan kita udah ngobrol tuh, aku udah ngasih info-info atau tips buat khususnya kalian seksi acara dalam menyusun sebuah acara, dan juga dalam hal gimana teknisnya atau yang baik gitu dalam menyusun rundown gitu. Dalam perspektif aku tentunya di Serangkai Satu ini. Nah, kali ini kita akan sedikit ngobrolin soal aspek-aspek apa aja sih yang sering banget gitu terjadi di lapangan, yang bisa bikin yang namanya acara itu berantakan, ataupun apapun yang udah kita planning itu menjadi berantakan, dan gimana nih cara untuk mengatasinya, sepengalaman aku dan juga mungkin sepemikiran dari aku seperti apa gitu. Nah, oke, kita ngobrolin aja. Jadi anggaplah kita dalam sebuah kepanitiaan apa ya? Misal ini seminar aja lah ya, yang gampang, seminar ataupun mungkin ya penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru, misalkan MOS, ataupun kalau mahasiswa baru berarti PKKMB ya. Kalau di kuliah kalau misalnya nama sekarang PKKMB, makin panjang. Dulu kan cuma PMB, penerimaan mahasiswa baru. Sekarang pendidikan karakter, K-nya itu apa lagi? Nanti pendidikan karakter dan kepribadian itu apa, mahasiswa baru PKKMB ini kayak gitu. Nah, kita anggapnya kita sebagai panitia, dan kemudian ini kita lagi ada acara penerimaan siswa dan mahasiswa baru atau siswa baru aja kali ya, siswa baru lah di tingkat SMA ataupun SMK gitu. Nah, yang paling pertama yang sering banget bikin acara berantakan itu adalah keterlambatan peserta. Ya, keterlambatan peserta. Tapi sebelum ngobrol keterlambatan peserta, berarti ada keterlambatan lagi dulu nih. Jadi kita tuh jangan suka sering banget nyalahin peserta datang terlambat, karena terkadang yang terlambat ya cuma peserta, tetapi panitianya nih, panitia yang juga terlambat itu. Nah, ini yang perlu banget diperhatikan, karena apabila ada yang terlambat, apalagi ini si panitia yang terlambat ini krusial di awal-awal acara gitu, kayak misalkan koordinator lapangan ataupun kakak pembimbing yang ini mungkin kalau di di MOS tingkat SMA mungkin kakak pendamping kelasnya gitu kan. Biasanya kalau misalkan lagi pengumpulan awal kan, si siswa-siswa baru ini kan akan dikelompokkan dan dibimbing oleh kakak-kakak pendampingnya. Nah, ini krusial banget nih, jangan sampai panitianya itu telat. Jadi biasanya kalau misalkan acara itu mulai jam 7, kalau sekolah kan jam 7 ya berangkat ya. Kalau acara itu mulai jam 7, itu biasanya panitia disuruh kumpul itu jam 6. Jam 6 itu udah paling mepet. Biasanya kita kalau pengalaman aku dulu waktu di panitiaan MOS itu ya, kita kumpul jam setengah 6 lah ya, setengah 6 pengumpulannya. Ya mentok-mentok paling pada datang jam 6 atau jam berapa kayak gitu. Nah, biar nggak itu terjadi, apa sih yang harus diperhatikan? Satu, H-1 pada saat kita briefing, itu usahakan semua udah clear. Dalam artian gini, sebelum hari H, itu jangan terlalu mepet gitu persiapan-persiapannya. Persiapan itu harus matang, biar nggak H-1-nya itu, atau misalkan besok paginya mau acaranya, malamnya itu nggak lembur gitu, nggak banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Akhirnya ada yang panitia sampai lembur, jatuhnya besoknya kesiangan, atau mungkin nggak kesiangan tapi kecapean juga, itu kan juga bisa terjadi gitu. Atau menyiapkan acara yang mungkin masih banyak yang harus disiapkan, sampai akhirnya memutuskan yaudah deh, aku tidur di sekolah atau apa. Itu kan ya sebenarnya itu nggak masalah sih untuk tidur di lokasi atau apa, tetapi yang paling diutamakan stamina dan fisiknya gitu. Dan terkait ya tadi keterlambatan, jangan sampai kemudian karena mempersiapkan acara H-1-nya ya jadi panitianya banyak yang terlambat dan lain-lain. Jadi usahakan yang namanya H-1 itu clear, dan istilahnya clearnya itu dalam artian
tidak memakan banyak waktu untuk panitia bisa istirahat, karena kan yang butuh persiapan secara fisik itu nggak cuma peserta gitu, panitia yang lebih utama, karena panitia harus menyiapkan dan lain-lainnya. Jadi panitia itu yang paling utama. Itu yang pertama, jangan sampai, ya diusahakan lah jangan sampai banyak yang istilahnya sampai harus lembur segala macam. Dan ketua panitia itu wajib banget buat mengingatkan panitia-panitia yang mungkin, atau bisa jadi juga nih H-1 udah pada clear gitu, tetapi panitianya mungkin malah justru karena terlalu excited atau seperti apa, malah pada ngobrol-ngobrol, mungkin kumpul-kumpul H-1 sampai bercanda-bercanda sampai malam-malam kayak gitu. Nah itu perlu diingatkan dari ketua panitia ataupun mungkin dari panitia-panitia yang lainnya, tolong tetap jaga fisik dan juga istirahat yang cukup. Kalau memang sudah nggak ada urusan lagi, sebaiknya pulang istirahat gitu untuk persiapan besok gitu. Yang itu, jadi usahakan dana panitia itu jangan terlambat ya untuk hari H gitu. Dan saling nge-backup. Jadi kalau misalkan jatuh-jatuh ada panitia yang terlambat, terus kita harus nge-backup. Kemudian kalau sepengalaman aku biasanya gini, kalau misalkan kita sebagai panitia gitu, terus besok lokasinya katakanlah jauh atau berapa, kita biasanya udah nge-planning siapa berangkat dengan siapa, itu kita udah tahu gitu. Apalagi sama panitia kan pasti kenal ya. Kita si A, ini rumahnya jauh, kamu besok naik apa, naik ini, oh gitu, naik motor atau mungkin, wah aku biasanya naik angkot nih, tapi mungkin kalau pagi-pagi kendalanya susah atau apa, nanti ada yang jemput gitu. Nah itu penting banget tuh komunikasi-komunikasi seperti itu, artinya saling bantu, saling jemput itu salah satu apa ya, faktor yang harus diperhatikan lah gitu dalam sebuah kepanitiaan ataupun acara gitu. Sehingga pada hari H itu panitia nggak terlambat. Kalaupun terjadi terlambat ya silahkan saling backup. Nah ini peran ketua tuh sebenarnya pentingnya di sini. Itu ketua itu sebenarnya pada hari H itu adalah orang paling gabut, karena harusnya acara itu udah ada yang ngehandle dari masing-masing bidangnya. Jadi acara ketua itu hanya memastikan, memantau, dan juga kalau misalkan ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dibutuhkan, ya ketua panitia itu ya wajib istilahnya menentukan gitu apa yang sebaiknya dilakukan. Jadi kalaupun nggak ada masalah, nggak ada apapun, itu biasanya harusnya sih Pak Ketua itu ya gabut gitu. Ya udah keliling-keliling aja memastikan melihat tuh gitu. Pun kalau terjadi ya udah berarti diberikan keputusan seperti apa, saling backup, saling bantu. Itu dari sisi panitia. Jadi kita jangan apa ya istilahnya jangan selalu menyalahkan pesertanya gitu. Nah, sekarang balik nih, kalau yang pesertanya terlambat gimana? Ini kemarin sebenarnya udah aku kasih info gitu, maksudnya kalian tonton aja video sebelumnya berkaitan dengan tips menjadi seksi acara. Nanti mungkin linknya aku taruh di video ini gitu. Di situ aku sebenarnya udah jelasin gitu cara untuk mengatasinya seperti apa. Yang pertama, kita harus memahami pesertanya terlebih dahulu, kebiasaan pesertanya. Ini siswa baru, walaupun kalau istilahnya penerimaan masa baru biasanya ada kesan si siswa itu punya rasa takut untuk datang terlambat, karena kan ya itu lingkungan baru, sekolah baru gitu. Bisa mereka masih excited banget dan juga takut kalau terlambat tuh, mereka takut dalam bayangan mereka itu akan ada hukuman apapun gitu. Nah itu yang harus diperhatikan gitu. Dan biasanya juga kalau namanya MOS ini malah justru jarang aku temukan, enggak juga sih, di kuliah itu kalau tingkatnya fakultas, tingkat kampus itu biasanya kalau terlambat tuh nggak ada hukuman-hukuman segala macam, kecuali kalau jurusan ya. Kalau jurusan dulu ada, tapi hukumannya ya hukuman dalam artian paling kenalan di depan atau apa gitu. Tapi kalau di SMA aku malah justru lebih sering menemukan budaya-budaya yang mana siswa terlambat itu ya semacam ada sanksinya atau hukuman, entah apapun itu gitu. Ya selama itu masih batas wajar sih nggak apa-apa gitu. Tapi itu topik lain lah ya. Tapi terkait hal ini gitu, kalau peserta terlambat ya tadi berarti ada kesalahan. Sebenarnya yang paling cara terbaik untuk mengatasinya sih memang di planningnya, di planning kita menyusun acara. Tapi kalau misalkan hari H terlambatnya seperti itu harus diperhatikan. Yang pertama, kalau memang yang terlambat itu sedikit ataupun istilahnya ya minor lah, secara beban lagi ini kebanyakan main di arsitektural, secara jumlah orang itu sudah 50% ke atas, itu acara mending dimulai saja gitu. Jadi acara intinya mending dimulai. Tetapi kalau keterlambatannya mungkin banyak yang belum datang, baru sedikit, nah itu harus ada dua pertimbangan itu. Apakah acaranya mau ditunda 5 sampai 10 atau 15 menit? Itu juga mohon diinformasikan ke peserta kalau misalkan ada penundaan pembukaan acaranya gitu. Jangan sampai peserta juga bertanya-tanya, ini kok nggak mulai-mulai gitu. Jadi diinfokan saja gitu. Atau pilihan yang kedua adalah acaranya tetap dimulai,
acara dimulai dengan jumlah pesertanya sedikit, tetapi dalam rangkaian acaranya pada saat pembukaan itu mending dipanjangin dikit gitu. Jadi katakanlah awalnya itu pembukaan sambutan itu misalkan harusnya 10 menit gitu. Jadilah 15 menit atau 20 menit. Tujuannya itu apa? Tujuannya agar si peserta ini dia tidak underestimate terlebih dahulu ataupun tidak bertanya-tanya dan tidak meremehkan panitia, karena adanya keterlambatan ini kan mereka istilahnya yang datang on time ini kan ya mereka berharap mereka dihargai gitu dengan datang on time gitu. Jangan sampai ketika mereka datang on time tapi malah acaranya justru yang molor-molor. Makanya penting banget untuk menjaga nama sebuah acara itu terlaksana sesuai jadwalnya gitu. Nah, tetapi kan tadi mungkin peserta baru dikit nih yang datang, jadi udah sambutannya agak dipanjangin. Jadi pada saat nanti masuk ke acara inti itu sudah ada semacam perpanjangan waktu dari panitia yang nggak kelihatan dari peserta. Sebenarnya kita mempersiapkan waktu itu untuk menunggu peserta lain datang. Jadi ketika nanti masuk acara inti, setidaknya udah banyak peserta lain yang menyusul. Dalam artian tidak terlambat, dalam artian yang terlambat ini biar datang gitu. Jadi mending dipanjangin sedikit di pembukaannya, biar pas acara inti itu jumlah peserta udah banyak. Karena kalau kalau udah acara inti itu kan sayang gitu kalau misalnya pesertanya dikit ataupun banyak yang belum datang gitu. Jadi ya itu triknya dipanjangin aja di bagian pembukaannya gitu. Ataupun kalau misalkan kalian pakai sistem MC, karena biasa ada MC formal, ada MC non formal, lah itu dimasukin dulu aja MC non formal. Jadi biar kesannya acara itu sudah dibuka dan hidup, tetapi sebenarnya itu untuk memperpanjang ataupun menjeda waktu sambil menunggu yang lainnya gitu. Tapi mungkin ada juga pertimbangan, sebenarnya yang ketiga ini ya opsi apa ya istilahnya, bisa bilang opsi baik tapi ya opsi terburuknya juga gitu. Dalam artian ya udah acara dimulai aja, mungkin karena acara intinya udah nggak bisa digeser-geser lagi ya nggak apa-apa dimulai saja daripada acara tidak mulai. Tetapi ya dipastikan jumlah peserta yang belum datang ini bisa dikontak gitu. Ya balik ya tergantung sama acaranya. Kalau ini bicaranya kita penerimaan mahasiswa baru atau siswa baru kan berarti ada kakak pendampingnya. Nah kakak pendampingnya kan bisa dicek ya masing-masing kelas ini yang belum datang siapa aja. Nah itu bisa dikontak. Jadi udah disiapin tuh nomor kontak person yang bisa dihubungi ya itu. Jadi untuk disuruh cepat-cepat datang atau seperti apa gitu. Jadi ya itulah hal-hal yang sering banget kejadian kan kalau misalnya acara molor tuh biasanya ya itu gara-gara acara paling molor itu sering di pembukaan gitu. Walaupun memang kalau sudah kalian terbiasa dalam hal planning terkait hal ini bisa diantisipasi lewat rundown yang kalian bikin gitu. Ini sekali lagi nanti bisa cek di video sebelumnya terkait menjadi seksi acara, tips menjadi seksi acara dalam menyusun rundown dan juga menyusun acara agar hal tersebut tidak terjadi gitu. Nah, terus selain keterlambatan peserta itu ada lagi gini faktor. Memang acara itu paling paling ngeselin kalau misalkan terlambat gitu, apalagi kalau kamu sebagai seksi acara gitu, terus entah itu peserta terlambat, panitia terlambat sih keterlaluan. Pembicaraan terlambat, wah itu yang istilahnya kita harus memutar otak banget gitu. Nah ini sering banget yang namanya pembicara itu terlambat. Ini faktornya banyak ya. Kalau pembicara luar kota tentu aja biasanya ada delay tuh yang sering bikin masalah delay pesawat. Ternyata tiba-tiba pesawatnya kena delay 1 jam. Nah itu kan udah otomatis ngancurin rundown segala macam ya gitu. Terus kalau yang istilahnya pembicaraan deket gitu, ada aja kejadian entahnya bannya tiba-tiba bocor, ban kempes atau seperti apa, itu tuh sering banget kejadian gitu. Nah, cara tipsnya untuk bukan mengatasi dalam artian mengatasi. Kalau mengatasi yang pertama pasti kita selalu informasikan ke pembicara itu selalu hadir maksimal 30 menit sebelum acara bagian beliau dimulai gitu. Jadi kalau misalnya mereka mengisi jam 9 ya kita informasikan Pak maksimal banget setengah 9 itu udah ada di lokasi gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan jarak dari si pembicaranya gitu ya. Mungkin setengah jam, mungkin bisa sejam juga, sejam sebelumnya gitu untuk briefing dan lain-lain kan juga bisa gitu. Tentu ketika kita mengundang pembicara, kita juga harus menyiapkan ruangan khusus untuk ya pembicara itu bersiap-siap gitu. Jangan sampai kita meminta mereka untuk datang setengah jam sebelumnya, tapi setelah mereka datang nggak ada tempat untuk mereka istirahat atau apa, sekedar ngobrol sembilan itu harus dipersiapkan lah terkait hal itu. Nanti kita bahas lagi lah terkait teknis-teknis seperti itu ya. Nah,
Kemudian kalau misalkan memang kejadiannya ada pembicara yang memang tiba-tiba ban bocor dan lain-lain, itu banyak sebenarnya triknya gitu. Satu, pastikan terlebih dahulu kenapanya gitu. Kalau misalnya kayak ban bocor, lokasinya di mana, itu bisa nanti panitia ngejemput. Kalau nggak jauh sih panitia bisa ngejemput gitu ya. Panitia ngejemput, atau kalau enggak mungkin panitia bisa menginformasikan untuk kan apalagi sekarang udah gampang ya, udah sistem online, udah bisa Gojek, Grab segala macam. Jadi kalau misalkan bocor ya tinggal nanti minta si orangnya atau si pembicaranya ini bisa ngegojek atau Grab sambil motor, entah motor atau mobilnya itu dibawa ke bengkel seperti apa, itu kan bisa hal seperti itu gitu. Toh kita sebagai, kalaupun kayak aku misalnya diundang sebagai pembicara, kita pasti mengusahakan lah gitu, masalah biaya terkait tambahan segala macam. Sebenarnya kita kalau sebagai pembicara itu nggak terlalu mikirin itu gitu. Pun kalau kita yang harus ngeluarin duit untuk mengisi pun kadang untuk beberapa pembicara yang masalah skalanya bukan yang skala besar yang butuh bayaran, itu kita seneng gitu berbagi ilmu terkait hal itu gitu. Jadi dikomunikasikan aja gitu. Makanya ada fungsi humas yang humas eksternal yang menghubungi pembicara ataupun penanggung jawab pembicara. Ini penting banget dalam hal komunikasi terkait acaranya biar nggak terlambat ini gitu. Nah terus itu kan kalau untuk istilahnya si pembicaranya biar hadir gitu. Nah, terus gimana kalau memang sudah terlambat gitu? Nah, itu bisa switching acara. Jadi acara, makanya kalau pagi itu kan biasa acara padat ya, misalkan jam 9 sampai jam 12 itu ada 2 acara gitu. Nah, 2 materi ataupun 2 materi lah, 2 materi dulu ya. Ada 2 materi. Nah, itu bisa di switch aja dulu. Tapi ya kalau mau nge-switch kan berarti harus dipastikan si pembicara yang satunya lagi itu sudah hadir. Kalau sudah hadir ya gampang tuh, tinggal mas ya, acara masnya ini si pembicara A terlambat nih, masnya nanti ngisi dulu aja ya di jam segini sampai jam segini. Oh gitu. Nah itu bisa kalau memang istilahnya pembicaranya sudah ready dan bisa di switch secara materi gitu. Tapi kalau misalkan memang untuk di switch itu tidak memungkinkan karena mungkin yang pembicara yang keduanya juga masih belum datang atau ada hal lain gitu, bisa untuk di switch sesuaikan dengan switch acara yang lain gitu, acara-acara yang mungkin ice breaking ataupun acara apapun itu bisa dimasukin ke situ gitu. Paling nanti yang dikorbanin dalam hal waktu itu adalah waktu-waktu untuk break gitu, entah itu break isoma atau apapun itu bisa dipotong gitu secara waktunya gitu biar lebih cepat, atau mungkin secara selesai kegiatannya itu bisa molor, tapi molornya itu molor sedikit aja gitu. Jadi silahkan disiasati saja gitu. Mungkin juga waktu untuk materinya juga jadi berkurang ya terkait hal itu. Nah mungkin untuk kali ini aku mau ngobrolin itu dulu aja biar video ini nggak kepanjangan. Nanti untuk masa-masa yang lainnya nanti kita coba obrolin lagi di video berikutnya. Masih bareng aku di Ian Ardiansa di Serangga South Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus dukung channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan aku infokan akan ada segmen-segmen baru yang lebih menarik lagi di sini. Dan buat kalian tentu saja yang dari awal udah nungguin konten pramuka, mungkin kita akan kita mulai dengan konten pramuka. Kepramukaan nanti akan dibawain atau di inilah yang memberi banyak info gitu dari Om Santoso selaku konten kreator di Serangga South Channel. Kalian juga udah pasti udah kangen kan dengan Om Santoso gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Buat kalian yang suka main game, aku juga main game di Game Story, channel YouTube-nya nanti aku taruh juga di deskripsi. Sampai jumpa, ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.